Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raja Fartuyan Armel dan teman saya Irgi Fahrozi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang uji Friedman. Apa itu Friedman Test? Friedman Test pertama kali diperkenalkan oleh Friedman pada tahun 1937. Friedman Test merupakan alternatif dari uji ANOVA two-way ketika asumsi kenormalan ingin dihindari atau tidak terpenuhi. Tujuan dari Friedman Test yang pertama, menguji apakah K kelompok sampel yang dependen memiliki distribusi populasi yang sama. Yang kedua, melihat apakah ada perbedaan pengaruh antar perlakuan. Untuk Friedman Test ini, skala pengukuran data minimal adalah ordinal. Selanjutnya yaitu asumsi yang harus dipenuhi pada uji Friedman. Yang pertama yaitu data terdiri dari N kelompok sampel yang saling bebas dengan perlakuan dan tidak ada interaksi antara kelompok dan perlakuan. Selanjutnya yaitu prosedur pengujian. Yang pertama hipotesis. H0-nya M1 sama dengan M2 sama dengan MK. Atau keperlakuan memiliki distribusi populasi yang identik atau median peringkat untuk semua perlakuan adalah sama. Dan HA atau H alternatif MI tidak sama dengan MJ. Atau minimal ada satu median perlakuan yang berbeda. Kemudian menentukan tingkat signifikansi. Berikut adalah tabel setelah ranking. Treatment yang terdiri dari treatment pertama, kedua, ketiga, dan ke K, dan kelompok pertama hingga ke N. R1 adalah jumlah observasi pada treatment yang pertama. Yang ketiga, bentuk data dalam tabel dua arah, baris sama dengan observasi dan kolom sama dengan jenis perlakuan yang terbentuknya kelompok. Kemudian, tentukan peringkat masing-masing observasi berdasarkan nilai observasi atau pada keseluruhan kategori perlakuannya. I sama dengan 1, 2, hingga K. Dengan K yaitu total kategori perlakuan atau jumlah kelompok perlakuan. Selanjutnya, untuk nilai observasi yang sama, berikan peringkat rata-ratanya. Setelah semua observasi di ranking, jumlahkan ranking dalam setiap kategori perlakuan atau kelompok. Lambangkan jumlah peringkat perlakuan ke I dengan RI. Kemudian kita menentukan statistik ujinya, yaitu K² hitung sama dengan 12 per NK dikali K plus 1 dikali sigma I sama dengan 1 hingga K RI kuadrat dikurang 3N dikali K plus 1. Dengan N yaitu banyaknya kelompok sampel atau banyaknya baris, dan K adalah banyaknya kategori perlakuan atau banyaknya kolom. Sedangkan RI adalah jumlah ranking seluruh observasi pada setiap kelompok perlakuan ke I. Selanjutnya kita menentukan wilayah kritis, keputusan, dan kesimpulan. Kemudian yaitu kaidah pengambilan keputusan. Gunakan tabel Friedman two-way ANOVA by rank di buku Sydney jika N lebih besar sama dengan 2 dan lebih kecil sama dengan 9 dan K sama dengan 3. Dan juga N lebih besar sama dengan 2 dan kecil sama dengan 4 dan K sama dengan 4. Tolak H0 jika p-value yang diperoleh dari chi-square hitung pada tabel Friedman two-way ANOVA by ranks lebih kecil dari alfa atau tingkat signifikansi. Kemudian, cara lainnya yaitu gunakan tabel chi-square jika N dan K tidak tercakup pada tabel Friedman di buku Sydney. Tolak H0 jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square dengan derajat bebas V sama dengan K-1 dan tingkat signifikansi yaitu alfa. Berikut adalah tabel N lebih besar sama dengan 2 dan lebih kecil sama dengan 9 dan K sama dengan 3. Dan ini adalah tabel N lebih besar sama dengan 2 dan N lebih kecil sama dengan 4 dan K sama dengan 4. Selanjutnya yaitu ranking kembar. Pada beberapa pengujian, kita menemukan ranking kembar pada uji Friedman. Ketika kita mendapatkan nilai yang sama, maka nilai tersebut diberi ranking rata-rata. Kemudian, untuk mengoreksi faktor ranking yang sama, digunakan faktor koreksi pada chi-square, yaitu koreksi chi-square hitung sama dengan chi-square hitung dikali NK dikali K kuadrat min 1 per NK dikali K kuadrat min 1 dikurang sigma I sama dengan 1 sampai G dikali TI pangkat 3 dikurang TI. Dengan G yaitu banyaknya kelompok yang sama dan TI adalah banyaknya ranking kembar di kelompok ke I. Diberikan contoh soal sebagai berikut. Terdapat data kecepatan renang sekelompok tikus yang diukur di hari yang berbeda pada suhu air yang berbeda. Data disajikan dalam bentuk tabel di samping. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh perubahan suhu air terhadap kecepatan renang tikus-tikus tersebut.
diberikan syarat, yaitu menggunakan tingkat signifikansi 1%. Langkah pertama, kita tentukan hipotesis. Hipotesis 0, median tiap kelompok sama, di mana M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan M4, atau perubahan suhu air tidak berpengaruh pada kecepatan renang tikus. Sedangkan hipotesis alternatif, MI tidak sama dengan MJ, untuk I dan J 1 sama dengan 4, atau minimal terdapat satu perubahan suhu yang berpengaruh pada kecepatan renang tikus, di mana H0 ditolak saat chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan perankingan antar perlakuan di tiap sampel. Karena perankingan dapat dilakukan dari terbesar ke terkecil maupun dari terkecil ke terbesar, kami melakukan perankingan dimulai dari yang terbesar ke terkecil. Dapat dilihat pada sampel pertama, di mana 38 memiliki ranking 1, 37 rank 2, 34 rank 3, dan 33 sebagai rank 4. Jika terdapat ranking kembar, sebagaimana terdapat pada sampel kedua, yaitu terdapat rank kembar pada perilaku ketiga dan keempat, di mana sama-sama menghasilkan kecepatan 20, maka ranking yang kita tulis adalah ranking dari rata-rata kedua sampel tersebut, yaitu rata-rata 3 dan 4 atau 3,5. Perankingan dilakukan hingga sampel terakhir. Setelah di-ranking, dilakukan penjumlahan ranking seluruh observasi di setiap perlakuan, sehingga didapat RI atau jumlah ranking seluruh observasi pada perlakuan ke I. Setelah menghitung RI, kita akan menghitung statistik hitung dengan rumus chi-square hitung. Rumus chi-square hitung yaitu chi-square hitung sama dengan 12 sigma RI kuadrat dibagi dengan NK K plus 1, kemudian dikurang dengan 3N dikali K plus 1. Dengan N sama dengan 6, K sama dengan 4, R1 sama dengan 8,5, R2 sama dengan 12,5, R3 sama dengan 18,5, dan R4 sama dengan 20,5, didapat chi-square hitung sama dengan 9,1. Dikarenakan terdapat ranking yang kembar, maka kita harus melakukan koreksi terhadap chi-square hitung sebelum dibandingkan dengan chi-square tabel. Dengan rumus chi-square koreksi sama dengan chi-square hitung dikali dengan NK dikali K kuadrat min 1 dibagi dengan NK dikali K kuadrat min 1 dikurang sigma I sama dengan 1 sama dengan G dari TI pangkat 3 dikurang TI. Dengan G sama dengan 3 dan TI yang berbeda, didapat chi-square koreksi sama dengan 10,11. Dan kita dapat chi-square tabel, yaitu chi-square 0,01 dengan derajat bebas 3 sama dengan 11,344. Karena chi-square hitung setelah koreksi lebih kecil daripada chi-square tabel, yaitu chi-square 0,01 dengan derajat bebas 3, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Artinya, dengan tingkat kepercayaan 99%, cukup bukti untuk menyatakan bahwa perubahan suhu air tidak berpengaruh pada kecepatan renang tikus. Sekian penjelasan Friedman dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.